Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada analisis dan perbedaan rangka konseptual IFRS, SAK, dan FASB. Kelompok 6 itu sendiri terdiri dari saya sendiri, Dia Permatasari dengan NIM 200430082, dan teman saya Diva Putri Mesya dengan NIM 200430085, dan Dina Rahmajita dengan NIM 0043083. Pembaca pertama akan saya bacakan. Yang pertama yaitu tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama IFRS. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut termasuk keputusan mengenai yang pertama, pembelian, penjualan, atau pemilikan instrumen kuitas dan instrumen utang. Yang kedua, penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya. Yang ketiga, menggunakan hak untuk memilih atau mempengaruhi tindakan manajemen yang mempengaruhi pengguna sumber daya ekonomi entitas. Selanjutnya itu FASB. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang bermanfaat bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditor yang sudah ada maupun yang potensial dalam membuat keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada entitas pelapor. Yang kedua, untuk menilai prospek arus kas bersih yang dimiliki oleh suatu entitas. Investor yang sudah ada maupun oleh calon investor, kreditor, secara kreditur lain yang membutuhkan informasi tentang sumber daya entitas. Klaim terhadap entitas tersebut dan seberapa efisien maupun efektif manajemen entitas melakukan pengelolaan dan komisaris yang telah menyelesaikan tanggung jawab mereka untuk menggunakan sumber daya entitas. Yang ketiga, tujuan umum laporan keuangan menyediakan informasi tentang posisi keuangan dari pelaporan suatu entitas, yaitu informasi tentang suatu daya ekonomi dan klaim terhadap sumber daya ekonomi tersebut dalam pelaporan entitas. Selanjutnya, SAK. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut termasuk keputusan mengenai yang pertama, pembelian, penjualan, atau pemilikan instrumen, ekuitas, dan instrumental. Yang kedua, penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya. Yang ketiga, menggunakan hak untuk memilih atau mempengaruhi tindakan manajemen yang mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi entitas. Selanjutnya itu karakteristik kuantitatif. IFRS yang pertama karakteristik kualitatif fundamental, itu pertama relevan, materialitas, faithful presentation. Yang kedua karakteristik kualitas peningkat, itu yang pertama keterbandingan, keterverifikasian, timeless atau ketepatan waktuan, understandability atau keterpahaman. Sedangkan FASB, yang pertama itu relevan terdiri dari nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu. Yang kedua dapat dipercaya terdiri dari disajikan dengan jujur, netral, dapat diverifikasi. Yang ketiga dapat diperbandingkan termasuk konsistensi. Yang keempat understandability atau keterpahaman. Selanjutnya itu SAK, karakteristik kualitatif fundamental. Itu relevan, materialitas, representatif tepat. Yang kedua, karakteristik kualitatif meningkat, keterbandingan, keterverifikasian, ketertepat waktuan, dan keterpahaman. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Diva Putri Mesya. Kepada Diva Putri Mesya, dipersilakan. Baiklah, saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, elemen-elemen laporan keuangan. Yang pertama, IFRS, Economic Resource atau sumber daya ekonomi, terdiri dari aset. Yang kedua, claim, terdiri dari kewajiban, ekuitas.
Yang ketiga, perubahan dalam sumber daya ekonomi dan klaim yang mencerminkan kinerja keuangan, yang terdiri dari penghasilan dan beban. Yang keempat, perubahan lain dalam sumber daya ekonomi dan klaim, yang terdiri dari aset. Yang kedua ada FASB, yang terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas, investasi pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, keuntungan, beban, dan kerugian. Yang ketiga ada SAK, yang pertama sumber daya ekonomi, terbagi dari aset, yang kedua klaim, terbagi dari kewajiban, ekuitas, yang ketiga perubahan dalam sumber daya ekonomi dan klaim yang mencerminkan kinerja keuangan, yang terdiri dari penghasilan, beban, yang keempat perubahan lain dalam sumber daya ekonomi dan klaim. Ada pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Yang pertama prinsipnya. IFRS yang pertama terbagi menjadi biaya historis, nilai kini, yang dibagi juga atas nilai wajar, nilai pakai, dan nilai pemenuhan biaya kini. Yang ketiga, recognition atau pengakuan. Yang keempat, derecognition atau pelepasan. Yang kelima, pengungkapan penuh. FASB, yang pertama ada biaya historis, yang kedua pengakuan, yang ketiga kesesuaian, yang keempat pengungkapan penuh. Yang dari SAK, yang pertama biaya historis, yang kedua nilai kini, terbagi menjadi nilai wajar, nilai pakai, dan nilai pemenuhan biaya kini. Yang ketiga pengakuan, 4 pelepasan, yang kelima pengungkapan penuh. Baiklah, terima kasih kepada Diva. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dina. Kepada Dina dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang kedua, asumsi. IFRS terdiri dari asumsi kelangsungan usaha akrual basis. Yang kedua, FASB terdiri dari kelangsungan usaha, entitas ekonomi, unit moneter, periodisitas, aktual basis. Yang ketiga, SAK terdiri dari asumsi atau kelangsungan usaha aktual basis. Ketiga, kendala. IFRS yaitu keseimbangan antara biaya dan manfaat. Yang kedua, keseimbangan antara karakteristik kualitatif. FASB, materiality. Yang kedua, benefit and cost. Yang ketiga, SAK, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Yang kedua, keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Analisis perbedaan antara kerangka konseptual IFRS, FASB, dan IA. Perbandingan antara ketiga kerangka konseptual memperlihatkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara kerangka konseptual yang dilakukan oleh FASB dan IASC. Sedangkan kerangka konseptual yang dikeluarkan oleh IAI sama dengan kerangka konseptual yang dilakukan oleh TASC. Sehingga selanjutnya akan membahas tentang analisis perbandingan dari kerangka konseptual yang dikeluarkan oleh FASB dan IASC. Terima kasih. Terima kasih pada Dina. Baiklah, sekian dulu dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.